Oke, baik teman-teman, kita masuk ke dalam operasi penyeleksi kondisi atau percabangan. Nah, digunakan nanti untuk apa? Untuk memecahkan persoalan dalam pengambilan keputusan dari antara banyak sekian pernyataan yang ada. Nah, untuk keperluan pengambilan keputusan, maka dalam pemrograman C++ kita nanti bisa menggunakan if else, else if, dan juga switch. Nah, kita mulai dari pernyataan if. Nah, pernyataan if itu mempunyai pengertian jika kondisinya bernilai benar, maka perintahnya akan dikerjakan. Jika tidak, maka nanti akan diabaikan. Secara struktur, if bisa menggunakan struktur seperti ini. If dalam kurung kondisinya apa, nanti statementnya apa jika memenuhi dari kondisinya atau bernilai benar. Nah, kita langsung implementasikan dalam program seperti apa pembuatannya. Nah, yang pertama, if tadi dikatakan bernilai benar, maka statement akan dikerjakan. Nah, sekarang kita mulai dari pembuatan sebuah variabel nilai. Lalu kita coba buat fungsi untuk input nilai ke dalam variabel. Kemudian di sini kita akan buat untuk kondisi pernyataannya seperti apa. If nilai lebih besar dari 75, oke. Nanti di sini statementnya apa? Anda lulus ujian. Oke. Nah, artinya di sini if di sini ini nanti akan mengecek kondisi. Jika terpenuhi statementnya ini akan dikerjakan atau ditampilkan. Jika tidak, maka akan diabaikan. Nah, sekarang kita run. Kita akan coba inputkan sebuah nilai. Nilainya adalah 89. Nah, karena 89 bernilai benar, kondisinya benar, ya, di mana 89 lebih besar dari 75. Ini kondisinya benar, maka statementnya akan dikerjakan. Nah, bagaimana kalau dia kondisinya salah atau pernyataannya salah? Kita coba lihat 65 apakah lebih besar dari 75? Salah, maka tidak akan ada statement atau pernyataan yang disampaikan, atau dalam artian diabaikan. Nah, bagaimana supaya pernyataan atau statement itu dari kondisi yang ada bisa tetap ditampilkan? Maka kita gunakan di sini yang namanya else. Ya, penggunaan else di sini untuk alternatif dari statement jika tidak terpenuhi. Nah, sekarang kita buat di sini Anda gagal. Sekarang kita run. Nah, kita akan lihat di sini nilainya adalah 56. 56 lebih besar dari 75. Salah. Berarti nanti maka si program ini, ya, fungsi if ini nanti akan tetap membuat statement sebagai alternatif jika tidak terpenuhi, yaitu adalah Anda gagal. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, maka else itu mempunyai struktur kondisi seperti berikut, ya. Jika kondisi bernilai benar, maka perintah 1 akan dikerjakan, dan jika tidak terpenuhi, maka perintah 2 akan dikerjakan. Nah, nilai datang, kita input, kondisinya akan dicek di sini apakah benar. Kalau benar, perintah 1-nya Anda lulus. Jika salah, perintah keduanya Anda tidak lulus. Nah, dalam program, maka yang menjadi perintah 1 adalah ini, dan ini sebagai perintah kedua. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau menyelesaikan lebih dari satu kondisi? Maka di sini
kita perlu membuatkan, ya, kita masuk di sini menyelesaikan lebih dari satu kondisi atau persyaratan. Nah, solusinya maka kita akan menggunakan di sini adalah else if. Contohnya di sini, contohnya adalah kita buat di sini, kita ingin membuat yang namanya statement untuk beberapa range nilai, yaitu jika nilainya A, maka range-nya dari 80 sampai 100. Kalau dia nilainya B, maka range-nya dari 70 sampai 80. Dan jika nilainya C, berarti itu range-nya dari 60 sampai 70. Nah, di luar dari range 60, maka dapat nilainya adalah D. Nah, cara untuk menyelesaikan ini, kita harus mempunyai beberapa persyaratan kondisi. Ya, yang pertama kita mulai dari if nilai range yang pertama, yaitu untuk statement pernyataan nilai A, yaitu jika nilainya lebih dari 80. Nah, jika nilainya lebih dari 80, berarti kita akan buat di sini statementnya apa? Grade-nya A. Nah, kemudian kalau untuk kondisi yang kedua, persyaratan yang berikutnya, yaitu adalah untuk grade B, itu range-nya dari 70 sampai 80. Nah, di sini kita tidak menggunakan if lagi, tapi kita menggunakan yang namanya else if. Else if nilai lebih besar dari 70, oke, Cout statementnya adalah grade-nya B. Kemudian untuk menyelesaikan persyaratan berikutnya, kondisi berikutnya, else if nilai lebih dari 60, statementnya adalah grade-nya C. Nah, di luar dari itu kita menggunakan alternatif else untuk statement jika nilainya di luar dari range yang disebutkan. Berarti di sini grade-nya adalah D. Nah, artinya di sini beberapa persyaratan atau kondisi yang kita gunakan untuk setiap statement, kita menggunakan yang namanya else if. Nah, ini namanya adalah if majemuk. Nah, sekarang kita coba run. Ya, kita akan lihat di sini, jika saya inputkan nilai kurang dari 60, contohnya 56, maka statement yang akan dikeluarkan adalah grade-nya D. Nah, yang menjadi konsentrasi kita, apabila statement atau pernyataan di sini lebih dari 1, maka kita harus menggunakan yang namanya kurung kurawal. Kalau pernyataannya lebih dari 1, maka kita harus menggunakan kurung kurawal. Contohnya di sini kita membuat pernyataan lagi atau statement, ya, grade-nya A, Anda mendapat hadiah. Oke. Nah, kalau dia pernyataannya atau statementnya sudah lebih dari 1, maka kita harus bungkus dengan menggunakan kurawal. Begitu juga nanti di
syarat atau kondisi yang lain. Kita harus menggunakan yang namanya kurung kurawal supaya statement ini tetap dicetak. Nah, sekarang kita run. Oke, saya masukkan nilainya adalah 89. Maka statementnya, grade-nya A, Anda mendapat hadiah. Nah, itu untuk yang namanya struktur dari penggunaan seleksi kondisi, baik dalam if, else if, dan juga if else. Oke, baik, itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Silahkan dieksplor lagi untuk membuat program-program sederhana untuk menyelesaikan penyeleksi kondisi. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.